Selanjutnya adalah fire pump. Fire pump ini merupakan bagian dari sistem pemadaman kebakaran ya. Dia fungsinya adalah mensuplai air yang diambil dari misalnya ground tank atau tangki groundwater tank, biasanya di bagian basement ke bawah itu ada ground tank, nanti disedot oleh pompa ini dan akan dialirkan ke sistem-sistem kebakaran yang berupa sistem pemadaman kebakaran basah ya, atau menggunakan air. Salah satunya ada yang pernah kita coba buat itu hydrant box ya, atau sprinkler system juga menggunakan suplai dari pompa ini. Kalau dari referensinya, fire pump itu kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada dua nozzle kiri kanan, dia untuk suction dan discharge-nya. Suction itu untuk suplai air dan discharge itu mengeluarkan airnya. Di sini ada bodi pompanya, ada fondasi, dan kita coba aja ya. Kalau menurut research saya di sini salah satu tipenya memiliki ukuran 1,9 meter ukuran base-nya, dan lebar ini 90 cm atau 900 mm ya. Oke, kita coba buat saja. Di sini masih di menu family ya, new. Oke, di sini kita bisa pakai mechanical equipment, mechanical equipment ini. Oke ya, mechanical equipment biasa. Open. Tunggu filenya terbuka. Ya, ini tampilan menggunakan template mechanical equipment. Sekarang kita langsung aja bikin base-nya ya. Instruction. Sini kotak aja, rectangle. Sesuai ukuran tadi ya. Ini saya klik dulu. Ini baru saya tempatkan ukurannya 1900 kali 900. Bisa finish. Dan ketinggiannya ya, di sini 250 ya. Mungkinnya 100 aja. Saya coba tempatkan di agak tengah ya, dan ini akan menjadi center untuk line-nya, line suction dan discharge-nya ya. Saya geser sedikit kayaknya. Oke, kita cek di 3D ya. Ini kalau nggak kelihatan, coba di zoom to fit atau zoom all to fit. Nih ya. Kita putar menggunakan shift dan tombol mouse tengah. Ini coba kita cek materialnya, shaded ya, belum ada material. Ini coba kita siapkan dulu materialnya untuk yang lain juga ya nanti ya. Di sini material ini saya ambil ke material library. Oke, masih ada default aja. Saya coba duplikat, klik kanan, duplikat. Saya namain fire pump ya, fire pump pen misalnya. Oke, untuk warna merah kita bisa ngerubah di sini, tapi sekalian aja kita ngerubahnya di appearance. Karena kalau kita ngerubahnya di sini untuk render, dia nggak ngambil dari sini, dia ngambilnya dari appearance ya. Jadi sekalian aja biar tampilan render nanti udah merah, tampilan grafik juga merah, kita ambilnya di appearance saja. Di sini kita bisa manfaatkan fitur ini, asset editor yang ada dari Autodesk. Di sini biasa saya pakai di sini ya, appearance library. Saya buka. Kalau untuk cat saya ambil ini aja, wall paint. Tentunya glossy ya. Ini warnanya banyak. Ini udah ada dark red ya, atau ini boleh kita pakai. Kita replace aja. Ini dia ya. Mungkin kalau merahnya mau disesuaikan, klik aja. Mungkin merahnya ini ya lebih nyala ya. Oke, seperti warna hydrant box yang pernah kita bikin. Ini udah, dan kita balik lagi ke grafiknya. Ini masih abu-abu, kita centang ini aja supaya menggunakan appearance yang tadi. Oke aja. Oke, dia udah merah. Nanti untuk yang selanjutnya tinggal kita pakai material ini. Lalu untuk bodi pompanya, kalau kita kembali ke
referensi, di sini ada bodi pompanya ya. Ini bisa kita pakai tool yang namanya revolve sini ya. Kita coba aja, mungkin dari tampak depan, front. Lagi-lagi hilang zoom to fit. Oke, pertama kita tentuin dulu center line untuk bodinya, bodi pompa ini ya. Dia pasti memiliki punya center line ya, sekitar sini. Kita coba buat dulu. Caranya ke create, kita pakai reference plane di sini ya. Oke. Di sini saya coba garisin. Untuk jaraknya kalau kita ambil dari bawah sini sekitar 30 sentian. Berarti 300 mm di sini ya. Ini jadi sumbu perputaran di sini saya coba create ke revolve. Ini tinggal kita garisin aja, kita lukis separuh badannya ya. Nggak usah terlalu detail, yang penting mewakili aja seperti ini ya. Oke. Bagian tengah ada, nah di sini bagian belakangnya mungkin sekitar sini ya. Nah, saya coba cek dulu. Jadi ini yang kita lukis adalah separuh bagian dari perputarannya. Jangan lupa ambil axis line-nya, ambil di sini ya. Jadi ini akan menjadi sumbu perputaran dari bidang ini. Kalau saya klik centang hijau ini atau finish, ya dia akan terbentuk seperti ini. Ya mungkin kelihatannya nggak terlalu mirip ya. Nah, berarti mungkin dia jari-jarinya kurang besar ya, atau pompanya terlalu panjang. Kalau gitu bisa kita coba lagi, kita masuk ke front. Nah, ininya bisa kita tinggiin ya, mungkin nggak 300, mungkin 360 ya. Dan ini kita update, klik edit revolve. Nah, ini kita align ke atas ini ya, align ke referensi yang sudah disesuaikan. Oke, begitu pula dengan ini. Nah, jadi agak lebih besar ya. Finish. Nah, udah kelihatan lebih berbobot pompanya. Gitu ya. Oke, sekarang materialnya saya pilih yang sama ya. Oke. Saya juga sudah cukup bentuk, bodinya ini masih agak ngambang ya. Kalau kita mau tambahin ya tambahin aja, mungkin untuk base-nya ya, sekedar box-box aja supaya nggak kelihatan ngambang banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, yang penting family ini sebenarnya adalah ukurannya ya, ukuran sama titik koneksinya. Tapi kalau memang perlu ada kelengkapan model untuk penjelasan ya kita bisa bikin aja biasa dengan extrusion lagi. Saya finish, saya coba tempatkan di tengah, anu di tengah ya. Oke, extrusionnya berapa, langsung aja kita cek di 3D. Nah, ini boleh kita kasih ya. Nah, sekedar untuk base lagi aja. Materialnya kasih yang sama. Ya, firepan. Oke. Dan ini untuk depannya saya bisa copy aja. Copy ke sini aja. Oke. Ini pendekin aja. Pendekin. Bisa sampai sini ya. Nah gitu ya, kita cek lagi ya, udah lumayan make sense lah ya. Tinggal kita bikin nozzle untuk kiri kanannya, untuk discharge dan suctionnya. Nah di sini saya bisa manfaatkan fitur sama revolve juga, revolve ya. Dan ini sebagai pusatnya saya akan bikin nozzle dengan diameter, kalau di sini saya catat sekitar 252. Berarti kalau kita ambil separuhnya itu 125 ya, atau 126 ya mm.
Oke, ini ketebalan ya, ketebalan flange untuk nozzle-nya ya. Ini bisa teman-teman cari atau perkirakan aja. Segini. Nah, ini saya arahkan ke tengah sini ya. Oke, jangan lupa axis lainnya. Oke, finish. Nah, oke ya. Dan untuk pemberdayaan rel mungkin teman-teman harus perhatikan ya, jarak ini ke center berapa untuk pompa yang nanti akan dicoba buat. Nah, ini perhatikan dia masih di bawah. Saya ke front, saya pindahin aja joinnya, dia ada sekitar di 260-an ya, itu ya. Untuk yang sisi satunya saya bisa mirror aja dengan mirror ini ya, dan saya ambil center ini. Oke, dan mungkin akan ada perbedaan di ukuran nozzle-nya. Di sini kalau saya lihat dia 280, berarti separuhnya itu berarti 140 ya. Ini 80 dari sini saya tarik. Nah, saya gantikan jadi 140. Oke, saya finish, cek juga 3D-nya. Oke ya. Nah, ini saya kasih material yang sama, kontrol. Oke, fire pump. Nah, ini udah lumayan ya, jadi udah ada koneksi dan sudah ada bodi pompanya. Oke, sekarang kita siapkan koneksi untuk pipanya. Di tab create saya ambil pipe connector ini. Oke, saya klik di sini. Awas, hati-hati, kita nggak bisa ngambil face yang seperti ini, yang apa di pinggirannya ya. Nah, kalau ini kita nggak bisa, kita bisa hanya yang di permukaan ini ya. Bentuk satu koneksi, saya klik escape dulu, klik objeknya, dan saya atur diameternya. Anggaplah mungkin ini 150. Oke ya, jadi pipa 150 yang akan connect ke sini. Dan saya buat lagi create pipe connector, jangan yang ini ya teman-teman, kita harus ambil yang permukaan depannya. Nah, kalau nggak dapat kita pencet tab ya, kita arahkan dan pencet tab. Nah, ini baru bisa, baru saya klik. Oke ya, saya escape dulu. Nah, saya klik objek ini dan saya atur diameternya 100 ya. Nah, ini sudah cukup oke nih teman-teman. Kita coba cek lagi di posisi linahnya. Nah, ini udah pas juga dari tampak. Pengecekan ini untuk melihat ya posisi sebenarnya, apakah dia nanti bergeser atau ada objek lain yang belum kita sesuaikan. Oke. Kayaknya dari semua tampak sudah oke ya. Waktunya kita coba pompa ini, tapi sebelumnya di save dulu. Aku biasanya nge-save di Revit Family, di sini MEP Library ya. Fire pump yang aku beri nama fire pump. Nah, teman-teman juga bisa download file ini. Downloadnya di mana? Nanti teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Oke, sudah di save. Saya load kayaknya nggak bisa ya, karena belum ada project yang terbuka ya. Saya coba buka aja, file, new, project. Tentunya kita pakai mechanical template ya. Oke, langsung aja kita ambil filenya. Ini bisa juga saya masuk ke komponen ini, atau kayak saya masuk ke sistem mechanical equipment. Karena tadi belum ke load ya, saya bisa ambil dari sini. Load family, saya masuk ke tempat nge-save-nya, dokumen, Revit Family, MEP Library, Fire Pump. Open ya. Oke, ini langsung aja diklik. Ini dia penempatannya. Ini kelihatan teman-teman ya. Kalau saya klik ini ada koneksinya ya.
koneksi. Oh ya, tadi ada yang lupa, kita arah koneksinya belum ya. Kalau ini suction kita harus arahkan ke dalam, kalau ini discharge kita arahkan keluar. Boleh kita edit lagi ya, edit family. Oke, saya masuk 3D aja. Ini untuk suction misalnya ya. Ini berarti saya arahkan flow directionnya ke in. Oke. Dan ini saya arahkan flow directionnya ke out. Dan mungkin sistem classification ini bisa diganti juga sekalian ya ke fire protection wet ya, karena dia menggunakan sumber air. Ini juga saya arahkan sistem classification-nya ke fire protection wet. Udah oke, di save lagi ya. Di file yang tadi saya load lagi untuk mengganti override ini yang bawah ini ya. Oke. Sekarang kita coba aja ya koneksinya berfungsi atau enggak. Ini saya klik kanan di sini, saya bikin draw pipe. Oke, ini saya nggak bisa belok karena kayaknya pengaturan elbow-nya belum. Oh, ternyata sudah ya. Coba buat nyoba aja. Nah, ini saya coba lagi, klik kanan, draw pipe. Misalnya di sini. Oh, gitu ya teman-teman ya. Biasanya sih ini ke atas ya. Coba saya ganti. Saya hapus ini. Saya lanjutkan pipanya, klik kanan, draw pipe, dan mungkin offsetnya saya ganti menjadi 1500 supaya dia pipa ke atas. Saya klik play. Nah, seperti itu. Kalau detailnya saya ganti menjadi fine, nah dia akan kebentuk ya. Seperti apa? Nah, 3D view-nya, ini juga detailnya diganti jadi fine. Dan tentunya nanti banyak komponen-komponen lainnya ya. Kalau kita sudah bikin rangkaian pompanya, nanti ada expansion joint, ada check valve, ada gate valve, dan sebagainya ya. Bahkan ada juga instrumen seperti pressure gauge, itu bisa ditambahkan di sini. Dan di sini mungkin perlu ada flange ya juga ya, untuk koneksi ke nozzle pompanya. Nah, sekarang saya coba lihat. Nah ya, ini udah kelihatan sip lah. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nanti bisa kita lanjut bikin rangkaian sistem pemadaman kebakaran di tutorial selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya atau di subscribe kalau ingin mengetahui video-video yang menarik selanjutnya. Oke, salam.